Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wahyu Purwo Santoso, SE, MM, CPRN, CPUD, selaku dosen manajemen risiko kelas NJ 51 Universitas Siber Asia. Mohon izin Bapak, perkenalkan nama saya Yosua Karalistiku, NIM 24020101045. Sesuai dengan soal UAS semester ganjil ini untuk melanjutkan bahan jawaban soal UTS tempo hari. Menjadi apa berikut presentasi saya tentang penerapan manajemen risiko pada perusahaan asuransi dan reasuransi. Berdasarkan SEOJK nomor 8 garis miring SEOJK 05 2020 garis miring 2021. Urgensi penerapan manajemen risiko. Industri keuangan, termasuk perusahaan asuransi dan reasuransi, sangat rentan terhadap berbagai jenis risiko, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Risiko-risiko ini dapat mempengaruhi keberlangsungan operasional perusahaan, kepercayaan pemegang polis, hingga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Pada SEOJK 8 garis miring 21 tersebut merupakan memberikan pedoman teknis bagi perusahaan asuransi dan reasuransi, baik konvensional maupun syariah, untuk menerapkan manajemen risiko. Penegasan empat pilar utama pada manajemen risiko tersebut itu pertama, pengawasan aktif oleh direksi, dewan komisaris dan dewan pengawas syariah. Dua, kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko. Ketiga, proses identifikasi, pengukuran, pengendalian dan pemantauan risiko. Keempat, sistem pengendalian internal yang menyeluruh. Tujuan penerapan manajemen risiko pertama, melindungi pemegang polis, menjamin pembayaran klaim dalam semua kondisi. Dua, optimalisasi risiko, mengelola risiko sesuai toleransi, risk tolerance. Menjamin keberlanjutan usaha, minimalkan risiko besar yang mengancam operasional. Daya risiko, meningkatkan kesadaran risiko di seluruh organisasi. Dan kepatuhan regulasi, memenuhi aturan OJK untuk menjaga stabilitas keuangan. Berikut tabel hubungan POJK dan SEOJK. Dari aspek tujuan, di POJK kerangka umum manajemen risiko, sedangkan SOJK itu terdapat panduan teknis penerapan risiko di perusahaan asuransi. Nah, untuk aspek sasaran, sebuah lembaga jasa keuangan non-bank pada POJK, sedangkan pada SOJK 8 perusahaan asuransi dan reasuransi, dokter umum, konvensional, dan syariah. Aspek pilar manajemen risiko pada POJK itu pengawasan aktif, kebijakan kontrol, sistem pengendalian. SLJK implementasi teknis sesuai 9 jenis risiko. Jenis risiko tidak dijelaskan secara spesifik oleh POJK, namun di SLJK meliputi 9 risiko, strategis, operasional, asuransi, dan lain-lain. Aspek acuan pada POJK umum untuk seluruh lembaga, SLJK khusus untuk industri, asuransi, dan reasuransi. Terdapat 9 jenis risiko, yaitu risiko strategis, nasional, asuransi, kredit pasar, likuiditas, risiko hukum, kepatuhan, dan reputasi. Berikut adalah penjelasan jenis risiko. Risiko strategis, yaitu risiko akibat keputusan strategis yang salah satu itu gagal respon perubahan lingkungan bisnis. Contohnya, perusahaan gagal mengikuti perubahan teknologi, misalnya digitalisasi. Dan mitigasinya merupakan melakukan analisis lingkungan bisnis secara berkala, menyusun rencana strategis sesuai dengan visi misi perusahaan. Risiko operasional, risiko dari kegagalan proses internal, salah manusia atau gangguan eksternal. Contohnya, sistem klaim digital mengalami kerusakan sehingga pembayaran klaim terganggu. Mitigasi, audit internal berkala dan backup sistem IT, pelatihan karyawan untuk minimalkan kesalahan pada manusia. Risiko asuransi, risiko kegagalan memenuhi kewajiban kepada pemegang polis yang tidak cukup atau underwriting yang buruk.
Contohnya premi yang ditetapkan terlalu rendah untuk menutupi klaim besar akibat bencana alam. Dan mitigasinya analisis aktuaria yang kuat, penggunaan asuransi untuk berbagai risiko. Risiko kredit itu risiko akibat pihak lain gagal memenuhi kewajiban perusahaan. Contohnya, mitra perusahaan tidak membayar premi yang sudah ditentukan. Mitigasinya evaluasi kredit sebelum bersama, diversifikasi mitra untuk mengurangi exposure. Risiko likuiditas yang tidak membuat perusahaan untuk memenuhi kewajibannya yang jatuh tempo karena kurang dengan likuid. Kemudian gagal mencarikan aset investasi di tepat waktu untuk bayar yang besar. Dan mitigasinya menggunakan aset likuid dengan lebih optimal, menyiapkan dana cadangan darurat. Risiko operasional, risiko kegagalan proses internal, kesalahan manusia, atau kegagalan eksternal. Ya, sistem digital mengalami kerusakan sehingga kegagalan. Risiko hukum, risiko akibat tuntutan hukum atau kelemahan aspek hukum. Contohnya, sengketa hukum dengan pemegang polis terkait interpretasi polis. Mitigasinya memastikan kepatuhan hukum pada semua kontak dan konsultasi hukum rutin. Risiko kepatuhan, risiko akibat tidak mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku. Contohnya, pelanggaran peraturan OJK terkait pengelolaan, atau asuransi. Risiko reputasi, risiko akibat menurutnya kepercayaan pemangku kepentingan. Contohnya, presiden negatif akibat penanganan klaim yang buruk. Dan mitigasi, transparansi komunikasi, peningkatan peran pelanggan, dan manajemen krisis. Standar organisasi manajemen risiko di SLJ ke-8 menyebutkan bahwa struktur operasi manajemen risiko harus mendukung penerapan manajemen risiko secara efektif. Berikut poin utamanya. Pertama, komite risiko bertanggung jawab untuk memberikan arahan strategis dalam penerapan manajemen risiko. Dua, memantau dan mengevaluasi profil risiko serta efektivitas kebijakan manajemen risiko. Tiga, harus membantu Dewan Komisaris dalam memantau pelaksanaan kebijakan risiko. Fungsi manajemen risiko melakukan identifikasi, pengukuran, penilaian, dan pemantauan risiko secara independen dari fungsi bisnis dan operasional, memberi laporan langsung kepada direksi dan Dewan Komisaris mengenai profil risiko dan potensi dampak terhadap perusahaan. Hubungan dengan fungsi manajemen risiko harus bekerjasama dengan fungsi bisnis dan operasional untuk mendukung investigasi dan pengelolaan risiko tanpa kehilangan independensinya. Beberapa dilihat contoh standar organisasi manajemen risiko, contoh hubungan antar fungsi dalam struktur organisasi manajemen risiko format 2 dan format 3. Proses manajemen risiko, pertama identifikasi risiko, dilakukan secara berkala pada seluruh bidang usaha, termasuk risiko error. Menggunakan metode atau sistem untuk analisis sumber risiko, termasuk pengembangan usaha. Pengukuran risiko, exposure, risiko secara berkala, menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif. Validasi model pengukuran dilakukan rutin untuk akurasi dan integritas data. Selanjutnya, pengendalian risiko disesuaikan dengan toleransi risiko menggunakan langkah mitigasi, save, control, avoid, and transfer. Selanjutnya, pemantauan risiko, dokumentasi dan risk register, meliputi pemantauan exposure risiko, toleransi limit internal, dan hasil stress testing. Laporkan secara berkala ke manajemen. Sistem informasi manajemen risiko yang memiliki data akurat dan relevan untuk mendukung identifikasi pengukuran pengendalian dan pemantauan risiko. Dilengkapi prosedur cadangan untuk menjaga kesinambungan rasional. Strategi manajemen risiko, menerapkan strategi, menyusun strategi, mengintegrasikan strategi, memastikan strategi bersifat jangka panjang untuk menjaga keberlangsungan perusahaan. Penerapan risk, effective, dan risk tolerance.
menentukan tingkat risiko yang dapat diambil atau risiko, dan batas maksimal risiko atau risk tolerance. Mengkomunikasikan batas toleransi risiko pada seluruh organisasi. Kebijakan dan prosedur menyusun kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang jelas dan terdokumentasi. Meliputi proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan risiko. Penetapan limit risiko. Limit risiko secara komprehensif untuk seluruh jenis risiko. Melakukan kaji ulang limit secara berkala. Selanjutnya, implementasi sistem informasi manajemen risiko itu mengembangkan sistem informasi untuk melakukan proses manajemen risiko. Sistem harus akurat, relevan, dan mendukung pelaporan serta pengambil keputusan. Kemudian pengawasan dan evaluasi, direksi dan dewan komisaris secara aktif mengawasi penerapan manajemen risiko untuk melakukan evaluasi dan pembaruan strategi secara berkala berdasarkan perkembangan risiko. Berikut bahan presentasi saya, Pak. Mohon maaf apabila ada yang kurang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.